warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Perspektif Perbankan Syariah, peka dan informatif. Nah, di mana tempat ini kita akan membahas inspirasi, ide, dan cerita seru, yakni dari mahasiswa, dosen, dan alumni. Saya Sofi Husaini, host hari ini. Dan di episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang Journey and Challenge in Completing Higher Education. Nah, jangan sampai lewatkan obrolan menarik kali ini ya. Nah, saya tidak sendirian. Sophie bersama Kak Zulyaten SEAWP. Hai guys. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini masih sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana Kak hari-harinya setelah kelulusan ini? Kegiatan apa yang Kakak lakuin? Setelah kelulusan kuliah ini ya kegiatannya yang masih biasa sih, nggak ngapain, paling di rumah aja atau kegiatan-kegiatan yang kayak gini, kayak podcast, terus kayak kegiatan-kegiatan kampus lainnya gitu. Apa aja sih, nggak ada kegiatan yang berat. Nah guys, Kak Z ini adalah salah satu guru tari kami di Perspektif. Nah, di mana Kak Z ini orang yang sangat baik, orang yang ramah, orang yang mudah tersenyum, ceria sekali gitu kan. Nah, gimana nih Kak? Kapan lagi kita ada event tari gitu? Ya, udah lama kali kan kita nggak pernah event terakhir di tahun 2023 ya kan, di Unri gitu kan, udah lama juga ya. Itu karena sibuk dengan skripsi kemarin tuh udah mengurangi kegiatan-kegiatan kampus, tari gitu, kegiatan luar juga mengurangi, emang lebih fokus ke skripsi sih kemarin tuh. Next time lah ya. Next time kita tunggu Kak Zut untuk event-event selanjutnya ya guys. Nah, di sini Kak, apa yang Kakak rasakan akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan Kakak? Yang dirasakan yang pertama tuh lega ya, lega sekali ya, Kak. plong, rasanya plong dengan tekanan-tekanan skripsi kemarin, beban-beban beban gitu kan, plong, lega juga, bangga juga sama diri sendiri udah bisa sampai di tahap ini gitu. 3 tahun terakhir Zul juga pernah jadi kayak Sophie gini, belajar gitu kan, jadi udah sampai di tahap ini ya lega gitu kan, bangga sama diri sendiri gitu. Lega aja sih. Alhamdulillah ya Kak, sampai bisa di tahap ini, tahap yang paling sulit mungkin ya Kak. Di antara 8 semester mungkin semester 8 lah yang paling sulit ya, karena skripsi kan. Di situ banyak lika-liku ya Kak. Lika-liku, roller coaster gitu kan, apalagi ujian-ujian yang datang gitu kan, sampai bisa bergelar SEAWP. Jangan lupa gelar SEAWP-nya ya guys. Zulyaten SEAWP. Nah Kak, pelajaran paling berharga yang Kakak pernah dapatkan selama perkuliahan, baik di non-akademis maupun non-akademis, seperti organisasi gitu. Kalau pelajaran berharga tuh kalau bagian akademis ya, mungkin Kakak tuh dari madrasah ya, SMA-nya madrasah aliyah, lebih fokusnya ke sains, apalagi jurusan IPA kan. Nah, terjun ke perbankan syariah yang jurusannya tuh kayak akuntansi, manajemen gitu kan. Jadi kayak mungkin sedikit ada kendala ya di situ, tapi itu merupakan ilmu yang baru, kayak itulah pelajaran berharganya tadi gitu, dapat yang bisa kita temui yang baru. Pelajaran akuntansi gitu, yang dari yang belum tahu ya jadi tahu gitu kan. Itu sih pelajaran berharganya, dapat ilmu baru gitu kalau di bagian akademis. Kalau non akademis ya kegiatan-kegiatan kayak organisasi nih. Nah, 4 tahun terakhir tuh saya ngikuti kegiatan seperti hima, kase, juga kegiatan luar kampus. Kayak di kampus saya tuh punya organisasi yang khusus mahasiswa gitu kan. Jadi di situ saya ngikuti kegiatan itu, ikut beberapa kegiatan mereka juga, nambah relasi gitu. Itu sih pelajaran berharga selama kuliah, bisa mengenal orang lebih banyak. Jadi dalam organisasi itu kita bisa mengenal
berbagai macam orang gitu Iya ya kan. betul, dari yang kita nggak tahu kan Kita sampai tahu, bisa iya. tahu oh ini kayak gini ya orangnya, terus oh gini ya dunia luar gitu. Belajar Nah, berharga. tantangan terbesar yang kakak hadapi selama menempuh pendidikan di perbankan syariah UMRI. Ya apa yang masa sulitnya tuh ya itu tadi yang saya bilang tadi, kayak dari kita yang latar belakangnya sains, IPA gitu kan, madrasah aliyah, terjun ke perbankan syariah yang pelajarannya tuh mungkin tentang perhitungan, manajemen. Di situ kan saya belum tahu nih kayak mana pelajarannya kan. Nah, di situ sih tantangan rasanya kayak harus lebih ekstrim belajarnya, harus lebih giat lagi dari mungkin teman-teman di kelas tuh kan yang latar belakangnya udah memang akuntansi ya, kayak SMK gitu, iya gitu. Jadi mereka udah bisa lebih cepat ya menangkap pelajarannya, sedangkan saya kan latar belakangnya sains kan. Jadi ya di situ sih yang agak kesulitannya gitu. Kalau mengatasinya sih lebih ya itu tadi lebih giat aja belajarnya. Kalau saya tuh di kelas saya bawa binder. Ya, binder. Jadi kalau dosen masuk saya selalu catat. Saya nggak gunain HP. Kan kalau teman-teman sekarang kan foto nanti dulu sampai di kos atau di rumah baru dicatat gitu. Kalau saya sih takutnya kan udah sampai di kos malas ya. Lagi udah baring scroll TikTok udah lupa pelajaran itu. Jadi saya tuh menerapkan kayak saya selalu bawa binder dicatat gitu kan. Jadi kalau malam ada waktu saya belajar, oh ini pelajaran ini kayak gini gitu kan. Nanti kalau udah besoknya tuh minggu depannya mau masuk itu lagi, oh pelajaran minggu kemarin kayak gini nih gitu. Jadi kayak bisa dibalik-balikan aja bukunya gitu. Oh kayak gini kalau gitu. Anak zaman sekarang ya kan kak, dia mungkin karena gadget gitu ya kak, dikit-dikit kalau dosen nerangkan foto, nanti tiba disimpan di HP aja gitu kan kak. Kakak juga pernah sih kayak gitu menerapkan sekali dua kali gitu kan. Oh nanti aja lah di kos mencatat gitu kan, nanti aja lah foto aja lah dulu gitu kan, foto. Udah sampai di kos scroll TikTok lupa. Ya udah apa ya pelajaran minggu kemarin gitu. Jadi udah nerapkan ulang lagi kayak bawa buku satu aja gitu kan, bawa binder. Nah setiap dosen jelaskan kayak PPT yang mereka jelaskan tuh selalu saya catat gitu. Kesimpulan oh minggu kemarin tuh belajarnya kayak gini gitu. Karena saya tahu kemampuan saya itu kan saya nggak latar belakangnya akuntansi gitu kan, perhitungan itu kan nggak tahu kan sebelumnya, jadi ya lebih giat lagi gitu. Jadi peran kakak atas dukungan dari keluarga kakak, teman dan dosen dalam membantu kakak untuk menyelesaikan perkuliahan kakak saat ini gimana? Kalau peran keluarga ya menyemangati itu pastilah, setiap itu pasti disemangati sama keluarga ya. Apalagi di keluarga saya tuh saya sendiri yang baru bersarjana gitu kan, jadi ekstra dukungan keluarga tuh memang selalu kayak kuat, kayak ayo kak selesaiin gitu kan, harus banggain orang tua, harus banggain keluarga, naik derajat dengan orang tua gitu kan. Apalagi di sini kan saya sendiri nih, nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa gitu, jadi orang tua tuh selalu menasihatkan ingat orang tua ya kalau mau buat nakal gitu, boleh bermain, boleh kemana saja, tapi kayak ingat orang tua, jangan terlalu fana dengan dunia di luar sana gitu kan. Jadi ya ngontrol diri gitu sih. Kalau dukungan dari teman-teman, saya merasakan beberapa bulan terakhir tuh kan saya sempat kehilangan orang tua saya ya, kehilangan ibu di satu hari mau merayakan kehilangan ibu. Di situ posisinya saya lagi menyusun skripsi, lagi sibuk-sibuknya skripsi dengan masalah kayak gitu tuh saya hampir ingin berhenti kuliah, udah nggak mau lanjut lagi karena saya merasa tuh apalagi lanjut kuliah sedangkan orang tua udah nggak ada gitu kan, udah nggak ada semangat gitu kan. Tapi dukungan dari keluarga, dukungan dari teman-teman, ayo Jud selesaiin, kita sama-sama di sini gitu kan. Setiap yang bernyawa pasti akan pergi gitu kan. Jadi caranya banggain orang tua ya selesaiin kuliah baik-baik gitu. Jadi kalau teman-teman saya nonton podcast ini, terima kasih udah selalu ada untuk saya, nyemangatin saya gitu di masa saya down. Terima kasih gitu. Kak Zed adalah orang yang sangat kuat guys. harus sangat-sangat kuat. Apalagi semester akhir tuh kata orang ujian semester akhir tuh memang berat. Iya, berat. Di antara 8 semester 8 yang paling berat ujiannya ya.
Jadi menurut kakak nih, strategi belajar kakak yang paling efektif selama menjalani perkuliahan kak? Kalau menurut saya kalau efektif tuh belajarnya nggak harus yang 24 jam belajar, yang seminggu setiap hari belajar, enggak. Kita juga butuh waktu refreshing, kita juga butuh waktu main. Waktu main silahkan main, waktu belajar fokuslah belajar gitu. Jadi strateginya tuh yang kayak kita harus pandai memanage waktu. Nah, jadi kalau kita main, tapi kalau waktu kita belajar, kita harus fokus belajar gitu. Apalagi teman-teman yang mungkin masuk ke perbankan tuh yang latar belakangnya bukan dari dari pendidikan yang akuntansi atau SMK gitu kan. Karena perbankan syariah ini kan belajarnya ya saya bilang tadi akuntansi, manajemen, nah gitu, manajemen risiko itu kan agak sedikit kurang kalau untuk kami yang madrasah aliyah ini kan. Jadi ya untuk teman-teman yang itu jangan patah semangat sih untuk belajar ke perbankan syariah gitu. Pasti bisa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Saya gitu kan. Alhamdulillah ya guys. Alhamdulillah ya guys. Jadi bagaimana nih kak pandangan kakak tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan tinggi dalam menghadapi persaingan di dunia kerja saat ini? Menyelesaikan pendidikan tuh ya, apalagi dunia sekarang nih tolak ukurnya harus bersarjana gitu kan. Susah cari pekerjaan sekarang kalau tidak ada bersarjana. Apalagi beberapa perusahaan itu syarat minimumnya harus sarjana S1 gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah selesaiin baik-baik gitu kan, karena memang perusahaan sekarang tuh memang butuhnya sarjana, sedangkan yang bersarjana aja karena masih susah mencari pekerjaan gitu kan, apalagi yang kalau kita nggak selesai gitu. Jadi harus penting sih menyelesaikan pendidikannya gitu. Pendidikan dulu ya. Mungkin kalau tidak untuk orang lain, untuk diri sendiri gitu. Karena kan kita kuliah tuh kita dapat ilmu yang baru, kita dapat berorganisasi, kita bisa mengenal orang gitu. Jadi penting untuk bisa menyelesaikan pendidikan gitu. Jadi kak, setelah menyelesaikan kuliah nih, apa langkah selanjutnya dalam mengejar karir atau pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu? Lanjutan kakak mau gimana? Lanjutan setelah kuliah ini ya. Iya. Yang penting tidak nikah. Tidak nikah. Kalau nikah ya cepet kali ya kak. Tapi kalau jodohnya udah datang ya kita nggak bisa tahu kan. Iya. Tapi untuk karir kedepannya tuh setelah kuliah saya kerja. Setelah kerja mungkin 1 tahun 2 tahun kerja pengen lanjut S2 gitu. Guys, kita doakan semoga Kak Zur bisa melanjutkan S2-nya di 1 tahun atau 2 tahun lagi ya guys. Amin. Amin. Nah, jadi Kak, apa kesan kakak selama kuliah di perbankan syariah UMBRI? Kesan di perbankan syariah ini saya dapat ilmu baru, orang baru, kenalan baru gitu kan. Yang mungkin saya dulu tidak tahu jadinya tidak tahu gitu, apalagi tambah dengan dosen-dosen perbankan syariah yang sangat-sangat welcome. Nah, saya ajungi 2 jempol untuk dosen-dosen perbankan syariah karena selama saya kuliah di sini saya benar-benar dibimbing sama dosen perbankan syariah gitu. Kalau kesannya untuk teman-teman di luar sana kalau mau masuk perbankan syariah, kami perbankan syariah mantap. Jadi kak, nih ada lagi pesan kakak untuk mahasiswa yang lagi berjuang, dan boleh sekalian nih kakak ngajak calon mahasiswa untuk masuk ke perbankan syariah UMBRI. Untuk mahasiswa semester akhir lah ya. Semester akhir semangat. Semester akhir belum sih? Masih semester 7 ya? Setuju, masih semester 7. Maksudnya untuk mahasiswa yang lagi berjuang nyelesain kuliahnya semangat terus, selesaiin tanggung jawabnya. Karena ketika kita memilih untuk kuliah berarti kita punya tanggung jawab untuk diri sendiri untuk bisa menyelesaikan gitu. Dan juga jaga kepercayaan orang tua, karena ketika orang tua melepas kita, yang mungkin orang-orang kayak saya kan dari kampung ke kota gitu kan, kau memberi kepercayaan penuh kan nih kepada anaknya. Nah, ketika orang tua udah ngasih kepercayaan, jaga baik-baik gitu, jangan disia-siain gitu. Mungkin di luar sana banyak yang pengen kayak kita kuliah gitu kan. Jadi bagi yang lagi kuliah, selesaiin baik-baik, semangat gitu.
Terus untuk mahasiswa yang baru mau masuk, calon-calon mahasiswa yang baru masuk, perbankan syariah ini salah satu jurusan yang menurut saya sangat-sangat hebat, sangat mantap, apalagi sangat-sangat beruntung masuk perbankan syariah karena kita akan dapat gelar tambahan AWP. AWP itu Association Wealth Planner, di mana kita diberikan pelatihan 1 hari tentang planning keuangan ke depannya gitu. Jadi beruntung teman-teman yang ingin masuk ke perbankan syariah gitu. Nah guys, jangan lupa masuk ke perbankan syariah UMBRI. Wah, gak sadar ya teman-teman, akhirnya udah sampai di ujung podcast kita, di ujung pertanyaan nih, di ujung terakhir ujungnya. Iya. Udah terakhir, udah Gak sadar ya, rasanya baru ngomong iya, pertanyaan pertama habis udah aja habis. gitu kan. Sepertinya kayaknya udah banyak juga nih Kak pertanyaannya. Terus mungkin Kak Azza juga ada kegiatan yang lain guys. Dan Iya. terima kasih sudah mendengarkan podcast Perspektif Perbankan Syariah peka dan informatif. Semoga obrolan kita membawa wawasan baru dan inspirasi untuk kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.